Selamat malam, salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas peraturan ya Presiden yang akan dicanangkan untuk para konten kreator termasuk YouTube, apalagi YouTuber pemula ya, tentang bagi hasil pers ini ya, yang dimana konten-kontennya itu baik berupa video atau gambar yang kita pakai, ada kemungkinan kita harus berbagi hasil kepada mereka ya, media online, pihak-pihak televisi ya, seperti itu kawan ya. Terus itu bukan hal yang terseram lagi, ada yang lebih seram, yaitu mereka pers itu meminta pengendalian algoritma. Jadi pers ini jika dicanangkan, mereka bisa ya menyeting bahwa beritanya itu yang akan naik di lokal gitu ya. Berita-berita yang sudah terpercaya itu yang bisa naik begitu pesat ya. Jadi mereka itu YouTuber kecil, YouTuber besar mungkin ya, bisa turun jauh kalau memberitakan sesuatu yang berhubungan dengan pers ini atau saingannya ya. Sebagai contoh misalkan ketika ada booming berita X ya, dan ada pers juga yang punya channel, ada TV juga yang dimana stasiun televisi itu juga mencantumkan link atau menaruh videonya di YouTube ya. Kalau algoritma itu diberikan dari YouTube itu dan dikelola oleh stasiun TV ini atau pemilik pers ini lokal Indonesia, maka channel-channel mereka lah yang banyak video itu yang berada pada urutan atas jika kita mengetikkan kata kunci, atau dia masuk ke beranda tanpa mengetikkan kata kunci, mereka lah yang menang. Sementara kita yang mengambil video-videonya atau membahas tentang tema yang mirip dengan stasiun TV itu atau media online itu atau media yang sekarang terbaru diliput akan kalah, karena rekomendasi itu sudah diberikan kepada pers ya. Kalau ini kejadian, jadi ya bisa mematikan kawan, seperti itu nanti ya. Itu pun juga YouTube kalau mau ya, kalau mau memberikan ya. Jadi itu tantangan terberat ya, bisa mematikan banyak channel. Kita meliput berita, jika channel kita tentang berita masa kini, masa lalu ya, atau tentang pendidikan jika itu global ya kan. Misalkan saya mengulas tentang pendidikan ya, sains segala macam, itu kan kok ambil videonya atau ambil gambarnya itu ya dari media-media yang sudah ada, yang gratis, yang berhak cipta, kita pakai fair use, atau enggak yang punya orang lain tapi sudah common ya, udah common use ya, sudah public, itu kan gratis. Cuma itu adalah konten digunakan ulang ya. Cuma kalau kita menambahkan narasi begitu banyak, itulah yang menjadi konten dengan edukasi. Tapi masalahnya kalau algoritma ini diberikan kepada pemilik berita atau pers, ada kemungkinan bahwa channel-channel pendidikan ini juga kena imbas karena mengambil sesuatu yang bukan dari sumbernya, alias punya orang lain ya di media-media itu, sehingga bisa berbagi hasil. Kalau tidak, channelnya dihapus ya, karena ini channel pendidikan, ada kemungkinan paling besar adalah berbagi pendapatan itu ya kawan ya. Jadi satu hal yang saya berikan itu tadi bukan masalah share pendapatan, tapi intinya adalah algoritma ini bisa dikuasai oleh media di lokal kita. Jadi kita mereaksikan sesuatu, memberi konten pendidikan, itu akan kalah ya, kalah maju atau kalah trending dengan berita-berita nasional di sini ya. Kita tahu bahwa media itu bisa jadi nomor satu karena hoax bisa ditepis ya. Kalau kita yang membuat konten kreator kecil, entah konten kreator besar yang YouTuber ya, itu ada kemungkinan beritanya kan hoax ya, karena dia tidak punya wartawan sendiri, dia bekerja sendiri ya,
hanya mengambil gambar, membaca berita, dan itu dibuat konten lagi dan diberi opini-opini tertentu yang bisa benar bisa salah. Ada kemungkinan hoax, makanya ada sisi positif juga walaupun ini bisa mematikan. Nah itulah, jadi sisi positifnya tentu hoax itu lebih sedikit ya. Tentang peraturan presiden tentang jurnalistik ini 2023, jika diberikan kekuasaan bahwa algoritmanya itu bisa lebih naik ya, atau mengalahkan dibanding youtuber-youtuber yang bukan atau pemilik media ya, seperti itu. Salam youtuber pemula.